demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Yang pertama, Yang pertama ada demokrasi. Demokrasi adalah etimilasi berasal dari kata Yunani kuno yaitu demos dan keratin. Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi menunjuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahnya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Yang kedua, ada sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, yaitu ada sumber nilai yang berasal dari Islam, sumber nilai yang berasal dari Barat. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia memiliki keikhlasan. Apa keikhlasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat silaran dalam pandangan. Yang keempat, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi untuk pemerintahan guna mencapai tujuan dan bernegara, yakni kesejahteraan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Namun demikian, demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa. Yang selanjutnya, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat hak demokrasi di setiap negara biasanya bergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ya, jika ingin ada yang bertanya, silakan bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, diperbolehkan, Bu. Izin bertanya pada kelompok. Iya, apakah pemerintahan Indonesia pure menerapkan sistem demokrasi? Lalu jika benar-benar menerapkan, apa buktinya? Terima kasih. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Solatima dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini ingin mempresentasikan mapping saya, yaitu bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip. Sepanjang sejarahnya demokrasi telah dan akan terus mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan pemikiran manusia mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa adalah demokrasi asli Indonesia yang bercirikan cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga ciri itu merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban. Istilah lain moral adalah akhlak, budi pekerti, susila. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada konsep dan urgensi demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan krateia. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.
Negara demokrasi merupakan negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi selalu berhubungan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya, mengapa diperlukan demokrasi? Alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila karena demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua, lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga, lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat, lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu, demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewangan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Selanjutnya ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Setelah amandemen perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D. Selanjutnya menggali sumber historis sosiologis dan politik demokrasi. Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selanjutnya, yang kedua ada sumber sosiologi. Suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim baru, ternyata bukan demokrasi yang diperoleh, melainkan oligarki. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat inilah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Yang ketiga ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Selanjutnya ada esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Esensi demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat publik dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam pandangan sosial, demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Asumsi inilah yang mendasari bahwa pemilihan para pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan dengan perwakilan. Rangkuman demokrasi Pancasila yaitu berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat yang dalam negaranya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selina Matilara.
Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Apa kekhasan demokrasi Indonesia? Kekhasan demokrasi Indonesia itu, menurut Widiarjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, demokrasi yang dianut Indonesia berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Postur demokrasi secara normatif. Di dalam konstitusi kita, sepanjang sejarah Indonesia, pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi DPR, fungsi legislasi, adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran, pendapat, dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksananya. Mengapa demokrasi itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki 103 persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Demokrasi berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 3. Hak DPR. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintahan yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Hak menyatakan pendapat adalah hak sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin tanya, bisa melalui kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalwa Ayu Sabila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat instrumental dan praksis demokrasi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pertama ada konsepnya adalah bahwa seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah perlembagaan dari kebebasan. Yang kedua ada
Alasan mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila karena satu, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, dua, krisis partisipasi politik rakyat, tiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan empat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Ketiga, ada sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, dua, ada sumber nilai yang berasal dari Islam, dan tiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Keempat, ada argumen tantangan Pancasila sebagai ideologi. Pada era globalisasi ini banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Kelima, ada deskripsi. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Keenam, ada rangkuman. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertai. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan dengan Pancasila. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Dan terakhir, praktik warga negaraan secara kelompok, lakukan wawancara. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Jika ada yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat. Upgrade. Menit lagi. Ya, oke, baik. Ya, tunggu sebentar ya. Ini sudah presentasi semua berarti ya? Halo? Sudah presentasi semua ya? Sudah, Pak. Sudah, ya? Pak. Ya, oke, baik. Ya, bisa raise hand yang presentasi? Bisa raise hand dulu. Mau Bapak absen dulu ya? Bentar ya. Oh iya, minta dipoto dulu. Bisa nggak? Foto dulu absensinya. Ya, ayo dipoto dulu ya absensinya ya. Halo? Ada yang bisa motoin? Ada yang bisa motoin nggak? Ya. Minta dipotoin dulu ya. Ada yang sudah motoin? Moderator? Tiara bisa nggak? Halo? Halo? Ada yang bisa bantu motoin? Kok pada diem aja ya? Ya, silakan Yasmin. Fotoin ya. Ya, silakan. Oke. Ya.